Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Abdul Wafa dengan NIM 41619310015. Yang kedua ada Angga Saputra dengan NIM 41619310016. Yang ketiga ada saya sendiri dengan NIM 41619310063. Dalam presentasi ini kami akan membahas judul tentang perencanaan dan penentuan jadwal induk produksi di PT Arwina Triguna Sejahtera. Langsung saja, yang pertama adalah abstrak. PT Arwina Triguna Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi molding. Masalah umum pada tiap perusahaan termasuk PT Arwina Triguna Sejahtera adalah mengalami kendala dalam merencanakan jumlah produksi sesuai kapasitas produksi. Sehingga direncanakan dibuat jadwal induk produksi agar biaya tidak terlalu tinggi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan dimulai melakukan pengolahan data masa lalu dengan menggunakan agregasi demand. Kemudian melakukan peramalan yang sesuai dengan karakteristik demand. Perencanaan produksi agregat dilakukan untuk satu periode atau 1 tahun ke depan dengan menggunakan strategi tenaga kerja tetap. Kemudian berlanjut tahap disegregasi dengan menggunakan metode proporsi, perhitungan master production schedule untuk mengetahui berapa banyak jumlah produk yang harus diproduksi, serta kapan harus memulai produksi tersebut. Terakhir, melakukan perhitungan Broadcast capacity planning agar diketahui keseimbangan antara kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. PT Arwina Triguna Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi molding yang menggunakan bahan baku biji plastik yang berbeda-beda untuk beberapa jenis. Oleh karena itu, dengan membuat perencanaan produksi diharapkan dapat mengatasi permintaan yang berfluktuasi, terutama jika harus merencanakan jumlah produksi sesuai pesanan dengan menyesuaikan kapasitas produksi, jenis bahan baku, serta kebutuhan tenaga kerja dan meminimalkan ongkos keseluruhan produksi. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana menentukan jumlah produk yang harus diproduksi untuk periode berikutnya? Lalu, apakah rencana produksi untuk periode mendatang dapat ditanggulangi atau tidak oleh perusahaan dengan ketentuan kemampuan kapasitas produksi perusahaan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana menentukan jumlah produk yang harus diproduksi untuk periode berikutnya. Yang kedua, mengetahui rencana produksi untuk periode mendatang dapat ditanggulangi atau tidak oleh perusahaan dengan ketentuan kemampuan kapasitas produksi perusahaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, peramalan atau forecasting. Peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan masa lalu. Teknik peramalan ada dua. Yang pertama, moving average. Yang kedua, single exponential smoothing. Metode single exponential smoothing adalah perkembangan dari metode moving average. Metode ini menggunakan nilai A yang relatif bebas. Besarnya A antara 0 sampai dengan 1. Kedua yaitu agregat plan. Perencanaan produksi agregat merupakan salah satu metode dalam perencanaan produksi. Dengan menggunakan perencanaan agregat, maka perencanaan produksi dapat dilakukan dengan menggunakan satuan produk pengganti, sehingga keluaran dari perencanaan produksi tidak dinyatakan dalam tiap jenis produk atau individual produk. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan, yaitu dengan melakukan manipulasi persediaan, laju produksi, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas. Udah ya.
Selanjutnya yaitu jadwal induk produksi. Menurut Vincent Gaspers, pada dasarnya jadwal produksi induk atau master production schedule merupakan suatu pernyataan tentang produk akhir atau termasuk part pengganti dan suku cadang dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Berikut ini tabel yang merupakan contoh dari bentuk MPS, Master Production Schedule. Nah, selanjutnya yaitu 5 input utama JIP. Yang pertama yaitu data permintaan total, yang kedua status inventory, yang ketiga rencana produksi, yang keempat data perencanaan lot sizing, yang kelima raw cut capacity planning. Nah, lanjut saja kita jelaskan mengenai raw cut capacity planning atau RCCP. Definisinya yaitu sebagai proses konversi dari rencana produksi dan atau MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber-sumber daya kritis. Raw cut capacity planning digunakan untuk menguji kelayakan kapasitas dari suatu rencana jadwal induk produksi atau MPS sebelum MPS ditetapkan validasi pada RCCP dikatakan layak apabila kapasitas yang dibutuhkan semuanya dapat dipenuhi oleh kapasitas tersedia. Nah, berikut input utama dari RCCP. Yang pertama, ramalan permintaan. Yang kedua, bill of material dan struktur produk. Yang ketiga, waktu setup dan waktu proses produk. Yang keempat, jumlah produksi ekonomis. Udah. Metodologi. Data permintaan produk memiliki flow seperti berikut dari proses agregasi demand, peramalan, proses disagregasi, perencanaan produksi, master production schedule atau MPS, raw cut capacity planning atau RCCP. Metodologi pemecahan masalah adalah dengan memiliki flow juga sebagai berikut: agregasi produk, peramalan, perencanaan produksi, disagregasi, master product schedule, raw cut capacity planning. Langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu dari pertama, pengumpulan data. Dari data umum perusahaan, data permintaan produk selama 2 tahun, data jumlah tenaga kerja, data jam kerja dan hari kerja, serta data ongkos yang dikeluarkan. Yang kedua, proses agregasi demand. Dikarenakan jenis produk item lebih dari satu jenis, maka terlebih dahulu harus melakukan agregasi demand, yaitu dengan melibatkan faktor konversi, sehingga akan menghasilkan data demand degrade. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Proses peramalan untuk permintaan periode yang akan datang. Yang keempat, perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang akan melakukan adalah perencanaan produksi dengan menggunakan strategi tenaga kerja tetap produksi konstan. Berikut adalah rumus untuk mencari perhitungan faktor konversi, demand agregat, dan forecasting. Pemecahan perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki rumus-rumus dalam mencarinya, seperti perencanaan produksi, regular man hour, production normal atau unit production regular time, UPRT, kapasitas production normal, inventory akhir, produksi lembur atau unit production overtime, kapasitas produksi overtime, subkontrak, kapasitas subkontrak, total production, ongkos production normal, ongkos simpan TOT atau ongkos simpan, ongkos produksi lembur, dan ongkos total production. Pada proses disagregasi, tahapan-tahapan dalam proses disagregasi ini adalah sebagai berikut, seperti menghitung persentase proporsi, menghitung forecast demand, dan menghitung master schedule. Penjadwalan produksi induk atau master production schedule, yaitu memberi nama dan nomor item, periodenya, ramal kebutuhannya, pesanan konsumen berupa pesanan konsumen yang sudah diterima, proyeksi persediaan, jumlah yang bisa disajikan, dan jadwal produksi. RCCP, Road Capacity Planning, yaitu dengan mencari beberapa hal-hal sebagai berikut, seperti menentukan routing sheet dengan rumus standar host adalah runtime plus setup time dibagi lot size dengan dibagi 3.600. Menentukan RCCP.
menentukan kapasitas yang dibutuhkan, menjumlahkan total RCCP dari setiap workstation, menentukan kapasitas yang tersedia dengan mengalihkan jam kerja kali hari kerja kali tenaga kerja. Kerangka pemecahan masalah sebagai berikut. Udah dulu. Oke, di sini adalah perhitungan agregasi demand. Yang pertama di sini ada faktor konversi, demand agregat, dan peramalan. Bisa dilihat di gambar di bawah berikut. Lalu di sini ada perencanaan produksi agregat, di mana data hasil perhitungan produksi agregat adalah sebagai berikut berdasarkan rumus yang tadi disampaikan. Selanjutnya, bentar mulai buat ini. Selanjutnya adalah menghitung proporsi proses agresi, yaitu adalah dengan total demand agregat dibagi total demand dikali 100%, lalu menghitung forecast demand. Selanjutnya, nah ini adalah rokat capacity sheet planning. Yang pertama menentukan routing sheet, lalu menentukan RCCP planning, yang terakhir adalah menentukan kapasitas yang dibutuhkan. Lalu kesimpulannya adalah perencanaan produksi ini menggunakan metode tenaga kerja tetap, yaitu sebanyak 171.360 jam. Perusahaan dapat memenuhi permintaan yang pada periode Januari sampai Desember, yaitu sebanyak 18.659.200 pieces. Lalu semua permintaan dapat dijadwalkan dengan baik tanpa ada kemunduran jadwal. Dan yang terakhir, proses diagresi adalah proses pemecahan kembali dari data yang sebelumnya telah diagregatkan, yaitu dengan menggunakan proporsi hingga dapat aktual demand yang dibutuhkan. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.